Garcu Players di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas urutan kekuatan dari pasukan revolusioner. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, lagi-lagi kita akan bahas urutan kekuatan dari suatu organisasi atau apapun di dalam One Piece. Sebelumnya saya pernah membahas untuk urutan kekuatan ini dari seluruh kru topi jerami. Lalu ada juga dari para Eleven Supernova. Nah, mungkin kalian bisa cek videonya di kartu di atas kanan. Lagi-lagi, kali ini kita akan membahas untuk pasukan revolusioner. Tentu saja, hanya karakter-karakter yang sudah terkonfirm saja yang akan kita prediksikan. Untuk karakter yang masih hanya teori, seperti katanya Vegapunk, Kuzan, Mihawk, mereka semua adalah bagian revolusioner, mungkin tidak akan saya masukkan di video ini. Karena itu semua masih hanya teori. Dan disclaimer, sama seperti urutan-urutan sebelumnya, bahwa ini semua murni hanyalah pendapat pribadi dari saya sendiri, karena kita belum mengetahui apa-apa kekuatan sepenuhnya dari para revolusioner kan. Jadi jika kalian punya urutan sendiri, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan semoga kalian terhibur, kita akan mulai dari peringkat ke-11. Ya, untuk peringkat 11 ini, yang mungkin sudah kita ketahui adalah Koala. Koala ini adalah salah satu karakter yang sudah diketahui bagian dari revolusioner. Mungkin buat kalian yang lupa, dia adalah anak kecil yang Fisher Tiger antarkan ke pulaunya, tepatnya di flashback Fishman Island jika kalian lupa. Jadi, karena mempunyai respect yang sangat tinggi kepada Fishman yang menolongnya, karena dulunya Koala ini adalah budak dari Tenryubito, hingga akhirnya dia sampai ke pulaunya sendiri karena ditolong oleh Fisher Tiger dan bahkan diantarkan ke kampung halamannya. Oleh karena itu, mungkin karena respectnya dia akhirnya belajar dan berhasil menguasai Fishman Karate. Di Dressrosa pun kita melihat dia dapat mengalahkan beberapa anak buah Doflamingo dengan sangat mudah dan tanpa tersentuh. Mungkin yang mengajari Fishman Karate ini adalah Hack. Walaupun tidak terlihat begitu mengesankan, tapi dia adalah salah satu penasihat dari Sabo. Lalu peringkat ke-10 adalah Hack. Hack adalah seorang Fishman yang kita ketahui di bawah anggota revolusioner. Dia ahli dalam Fishman Karate, sudah jelas. Dan dikatakan sudah Den 100 atau mungkin level 100 lah. Dia pula kemungkinan yang mengajari Koala cara menggunakan Fishman Karate. Dia dapat mengalahkan banyak anggota gladiator di Colosseum itu hanya dengan satu hit, tepatnya one hit KO, yang berarti dia pasti sangatlah kuat. Kecuali ketika dia menghajar Barto karena dia belum mengetahui kekuatan dari Barto ini. Sebenarnya hal yang cukup wajar ketika ketidaktahuan dapat mengacaukan sesuatu, seperti contohnya ketika Luffy Zoro melawan Apo. Serta di Dressrosa pun dia mention nama Jinbei, jadi pasti dia mengenal sang juru kemudi kita ini alias Jinbei si Ksatria Lautan. Lalu yang ke-9 adalah Inazuma. Inazuma adalah salah satu petarung yang sangat terampil, terutama dengan menggunakan buah iblis Choki-Choki Nominya yang dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi gunting dan mengubah apapun menjadi selembut kertas. Bahkan tembok Impel Down yang sekeras itu pun jadi sangat lembut sekali. Dia pun mendapat pujian dari seorang tahanan Impel Down di level 6. Berarti sudah jelas Inazuma ini salah satu yang cukup terkenal. Dia adalah orang kepercayaan dari Ivankov. Bahkan kekuatan buah iblisnya dapat digunakan untuk membuka kunci yang pastinya sangat fleksibel. Nah, jadi Oda pun sebelumnya pernah berkata, tiap daerah mempunyai ketuanya masing-masing atau komandan lah. Seperti di East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, Grand Line, dan juga New World. Dan tiap masing-masing komandan mempunyai satu orang asisten, mungkin sama dengan Inazuma ini. Mungkin untuk struktur organisasi dari revolusioner akan saya bahas di video lain. Nah, lalu untuk peringkat ke-8 adalah Belo Betty. Ya, si seksi Belo Betty, saya cukup yakin juga dia yang paling lemah di antara komandan lainnya. Dia adalah komandan dari Ace Blue, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dia pasti mempunyai satu asisten, tapi memang belum diperlihatkan. Walaupun begitu, tentu saja dia pasti lebih kuat dibandingkan asisten komandan lainnya, seperti Inazuma. Dia pun memakan buah iblis Kobu-Kobu Nomi, yang dapat membuatnya menyemangati orang lain, dan efeknya orang tersebut menjadi luar biasa kuat. Terlihat di kemunculan pertamanya, yaitu rakyat yang biasa saja bisa memberikan damage ke seorang bajak laut karena mendapatkan efek dari buah iblis Belo Betty ini.
Jadi menurut saya, dia ini lebih ke arah support dibandingkan dengan petarung. Lalu, peringkat ketujuh adalah Lindbergh. Lindbergh adalah komandan dari South Blue. Dia seorang mink kucing seperti Nekomamushi, dan dia pun seorang ilmuwan atau saintis. Sebagai seorang mink, sudah dipastikan dia terlahir sebagai seorang petarung, dan pasti dapat menggunakan elektronya juga. Dan tentu saja, dia dapat menggunakan sulongnya karena kita melihatnya dia menggunakan kacamata, yang pastinya untuk menutupi dari cahaya bulan. Dia mungkin akan mirip dengan Usopp atau Franky, karena pasti mempunyai berbagai macam penemuan untuk bertarungnya. Seperti yang sudah kita lihat, dia baru menciptakan senjata pembeku dan juga jetpack. Dan karena itulah, saya sebenarnya cukup yakin jika Vegapunk bukan seorang revolusioner, karena mereka sudah mempunyai ilmuwan lain yang mengisi peran dari Vegapunk. Saya pun punya teori yang cukup menarik tentang temuan lain dari Lindbergh, mungkin akan saya post di video lainnya. Lalu untuk peringkat ke-6 adalah Morley. Morley adalah komandan dari West Blue. Sebenarnya saya cukup bingung untuk menempatkan posisi Morley ini, karena saya pun sangat yakin Morley ini pasti akan sangat kuat sekali. Tapi mengingat orang-orang setelahnya yang saya juga cukup yakin mereka tidak bisa diremehkan. Nah, banyak juga yang berkata Lindbergh akan sangat kuat ketika di mode sulong. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Oven dan beberapa anak buahnya dapat menahan Pekoms dengan sangat mudah. Jadi saya pun cukup yakin raksasa dengan buah iblis dapat menghentikan sulong dari Lindbergh ini dengan mudah. Serta Morley pun memakan buah iblis yang sepertinya buah iblis dari Paramecia, yaitu dia dapat memanipulasi tanah atau apapun, karena mungkin dapat mengubahnya menjadi seperti tanah liat yang lembek. Dan yang lebih gilanya lagi, dia dapat masuk nembus ke dalam red line, yang berarti kekuatan dari buah iblisnya mempunyai cakupan yang sangat besar. Serta dikatakan juga yang membentuk Impel Down level 5.5, tepatnya tempat Ivankov sebelumnya itu adalah Morley ini, yang juga seorang Okama. Jadi saya cukup yakin dia sedikit lebih kuat dari Lindbergh mungkin. Lalu untuk peringkat kelima, yaitu Ivankov. Kita tahu, Ivankov ini adalah seorang komandan dari pasukan revolusioner juga, tepatnya di bagian Grand Line, dengan asistennya yang sudah kita ketahui yaitu Inazuma. Pasti banyak juga yang tidak menyangka kenapa ada Ivankov di sini. Karena menurut saya, Ivankov ini adalah salah satu karakter yang cukup underrated di One Piece. Dia seharusnya menjadi Okama terhebat di dunia, karena dia disebut sebagai Raja Okama. Morley adalah seorang Okama juga, jadi menurut saya Ivankov seharusnya lebih hebat dari Morley. Dia pun mempunyai buah iblis yang dapat kita katakan cukup overpower juga, yaitu dapat mengubah hormon dalam tubuh. Dia dapat memanipulasi apapun hormon di dalam tubuh. Tepatnya jika memberikan hormon tersebut ke dalam orang lain. Bayangkan jika imunitas orang lain dikurangkan dan orang tersebut akan dengan mudah terkena penyakit. Mungkin saya akan bahas untuk seberapa kuat Ivankov ini di video lainnya. Tapi mungkin kita akan review sedikit Ivankov adalah satu-satunya karakter di Impel Down yang dapat melukai Magellan. Yang bahkan Blackbeard dan yang lainnya tidak dapat membuat Magellan sampai berdarah seperti itu. Serta topeng ataupun yang mungkin dia sebut sebagai make up adalah salah satu yang sangat kuat juga. Karena kekuatannya dapat menahan serangan dari top karakter seperti racunnya Magellan dan magmanya Akainu. Sanji bahkan dikalahkan dengan sangat mudah oleh Ivankov ini sebelum time skip. Serta saya cukup yakin juga dia dan Kuma mempunyai kekuatan yang mungkin cukup sejajar lah. Saya pun mendapat kesimpulan kenapa banyak karakter yang dianggap lemah di dunia One Piece. Biasanya karena tampilan yang jelek, seperti mungkin Scratchman Appo yang dikatakan lemah karena bentuknya yang jelek. Ya, itulah seharusnya definisi dari Don't Judge Book by its cover. Lalu selanjutnya yang keempat adalah Kuma. Saya cukup bingung untuk posisi ini. Karena kita tahu dari sebelum time skip bahwa bounty dari Kuma ini sebesar 296 juta berry. Kedua terbesar setelah bounty dari Doflamingo yang kita ketahui awal-awal. Dia pun mendapatkan itu dan dia sudah menjadi Shichibukai. Yang berarti bounty-nya sudah dibekukan dan dia bisa mendapatkan bounty yang jauh lebih tinggi jika kita mengingat kekuatannya. Kita juga dapat mengatakan Kuma ini adalah salah satu karakter yang paling cepat di dunia One Piece. Dia dapat teleport kemanapun dia mau. Kuma mempunyai buah iblis yang menurut saya sangat overpower juga. Nikki no Mi yang kita masih belum tahu kekuatan aslinya, tapi dikatakan dapat mendeflect atau memantulkan apapun. Dia pun dapat melakukan teleport, shockwave yang dapat menembus tubuh baja seperti Franky. Dia pun bisa menghilangkan luka dari tubuh seseorang. Jadi sudah tidak terbayangkan sekuat apa buah iblis dari Bartolomeo Kuma ini. Nah, lalu posisi ketiga adalah Karasu.
Ya, sang komandan dari North Blue yang pasti kita tahu North Blue ini adalah daerah yang mengerikan. Karena banyak bajak laut kejam yang berasal dari North Blue, mungkin seperti Lau, The Flamingo, Germa Doublesik, X-Drake, Hawkin. Jadi dapat kita katakan, komandan dari North Blue ini pasti seseorang yang cukup hebat, karena dapat mengimbangi daerah yang sangat kejam itu. Walaupun menempatkannya di atas Kuma agak berlebihan menurut saya, tapi Karasu ini adalah salah satu karakter yang cukup hype ketika awal mula kemunculannya. Dia pun sebenarnya pernah muncul beberapa kali. Gagak yang selalu ada bersama revolusioner, dan dia pula pernah muncul di Dressrosa dengan Sabo. Walaupun saya tidak mengerti apakah itu adalah efek dari kekuatan buah iblisnya, tapi kita tahu Karasu tetap berada di North Blue. Atau jika seperti itu, berarti kekuatannya mencakup area yang super luas. Karena ketika Karasu berada di North Blue dan Sabo berada di Dressrosa, yaitu di New World, yang berarti lokasinya pun sangat jauh. Bagaimana Sabo bisa mengendarai dan berbicara dengan gagak-gagak itu. Serta sebenarnya saya pernah membahas kekuatannya di video ini, walaupun masih sangat membingungkan apakah sebenarnya kekuatan dari Karasu ini. Apakah dia Mythical Zoan atau mungkin Logia, tapi yang pasti dia sangatlah kuat. Lalu yang kedua adalah Sabo. Sabo adalah komandan staff atau mungkin disebut sebagai Chief of Staff yang dikatakan sebagai orang nomor 2 di Revolusioner. Yang dimana saya masih sangat yakin ada orang yang lebih hebat dari Sabo sebelum Dragon. Mungkin mata-mata atau karakter baru. Walaupun saya pernah membuat salah satunya yaitu Mihawk di video ini. Mungkin kalian bisa cek karena menurut saya itu cukup mind-blowing. Serta saya cukup yakin juga bahwa Sabo ini bukanlah komandan dari New World. Dimana sebelumnya saya berkata masing-masing lautan biru ada, lalu Grand Line pun adalah Ivankov, dan pasti ada satu lagi yang sangat kuat yaitu komandan dari New World beserta asistennya yang belum kita ketahui. Saya lebih merasa Sabo ini adalah asisten dari Dragon dibandingkan komandan lainnya. Dia pula dilatih oleh Kuma di masa kecilnya, jadi seharusnya dia tidak cukup kuat dibandingkan para pasukan lain, tapi anggaplah Sabo ini orang nomor 2 di Revolusioner. Kita tahu saat ini Sabo mempunyai bounty sebesar 602 juta berry, dan sekarang dia memakan salah satu buah iblis terkuat yaitu merah-merah nominya S. Hakinya pun sudah kita tahu sangatlah hebat. Dia mempunyai style martial arts yang sangat aneh, yaitu Dragon, di mana dia membuat tangannya seperti cakar naga. Kita pun tahu, Sabo ini mempunyai haki yang sangat hebat, dan saya juga sangat yakin dia sudah menguasai advance armament haki. Dan dari itu semua, Sabo cukup kuat untuk menahan seorang Admiral Fujitora. Dan untuk peringkat pertama, ya sudah jelas ini adalah Monkey D. Dragon. Ya untuk masalah ini sepertinya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Dragon adalah orang yang paling dicari di dunia ini, dimana dia memimpin dari orang-orang hebat yang saya sebutkan sebelumnya. Dia anak dari sang pahlawan Gap, dan bapak dari buronan seharga 1,5 miliar berry. Saya tidak akan membahas kekuatannya di sini karena akan sangat panjang dan berteori lagi. Nah, jadi segitulah menurut saya urutan kekuatan dari pasukan revolusioner. Ingat, ini semua hanyalah pendapat pribadi saya sendiri. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.